Hiburan yang akan dibawakan oleh Nanda dan Sulman kepada Nanda di 7 balik tahun Nabi hijrah baru mulai dihitung mundur balik belakang itu. Berat tahun 7 balik hijrah. Apa artinya tadi? Pindah. Sama pindah secara umum dari yang buruk kepada yang baik, atau yang kepada yang lebih baik. Tanya apa nyebab maka Nabi pindah itu dia? Maka Nabi ku pindah apa nyebab? Awak kalau pindah dari sekolah penyebabnya apa? Mungkin tak nyaman. Jadi Nabi gitu tuh tak nyaman lagi di Makkah tuh. Maka ibu pindah. Yang diselamatkan dari Nabi. Nah diselamatkan iman. Diselamatkan Nabi ibadah. Yang diselamatkan Nabi persaudaraan atau akhlak. Jadi ada 3 paling kurang. 1 iman, Islam, akhlak. Jadi kalau orang bertanya kawa dan agama ku apa? Tu nanti tu iman, Islam. Jadi iman tu apa? Disiplin ilmunya tauhid. Islam tu apa? Islam tu disiplin ilmunya ibadah. Apa tu? Fikih. Fikih tahu fikih? Halal, haram, sah, batal, rukun, syarat, fardu, sunat. Itu apa namanya? Fikih. Kemudian ihsan. Ihsan tu apa? Akhlak para ngewak, adab awak itu dan dijago di Nabi. Itu dan dipindahan dari Makkah dipindahan ke Madinah. Yaitu pertama dulu iman. Iman yang pertama kasih kepada Allah. Ini ada kasus. Iman kepada Allah. Aku kok awak tahu junamo? Tahu jo dan punya nama? Bisa? Siapa Tuhan wak? Allah. Siapa Allah tu? Tuhan. Kita balik sebenarnya. Siapa Tuhan? Allah tu Tuhan. Balik. Tak pernah menyelesaikan. Intinya apa? Tahu jo nama bukan berarti tahu jo orangnya. Ingat pesan Imam Al-Ghazali. Apa pesan Imam Al-Ghazali? Ibadah seseorang tidak akan pernah sah kecuali ia mengetahui siapa yang ia sembah. Siapa? Allah. Untuk mengetahui Allah tidak bisa hanya mengetahui nama. Bisa Wak? Tolong cari namanya si John. Wak tahu nama baru ni si John tu tak pernah kenal sebelumnya tu. Bisa Wak cari itu? Baca bisa. Harus tahu. Jale data-datanya dulu. Jadi kalau Allah, siapa Tuhan? Allah. Siapa Allah tu? Seseorang tidak akan bisa mengenal zat Allah kecuali dengan mengenal sifat-sifat Allah Subhanahu. Jadi hukum mengetahui sifat Allah itu apa? Wajib. Tak tahu dengan sifat, tidak akan tahu dengan zat. Tidak tahu dengan zat, maka solat, puasa, zakat, naik haji, no. Hati-hati. Jadi awak nak sabar jadi tekar lewat ladang kan? Kau ladang, mana pun kalau ladang kau. Ada tekar siapa Tuhan? Allah, selesai. Siapa Tuhan? Allah tu Ba'a. Betul, jangan bayang-bayang macam-macam Tuhan tu doa. Karena yang kita, nak terima ibadah. Nak terima ibadah, sama ibadah. Kalau sama ibadah, berarti awak berdosa. Kalau berdosa, masuk. Kadang nak ada risiko tu. Maka wajib punya. Umur wajib tu bila? Umur berapa? Balik barakal umur berapa? Balik barakal umur berapa? 5. Asalabi umur 5 balik. Tapi taruh 6 bulan. 6 bulan tu lado waktu untuk awak mengaji sifat Allah. Sifat yang terkait dengan zat Allah. Kalau tampung namanya sifat 20 tu. Wujud, kidam, baqa, mukhalafatul hawadis, qiyamu binafsi wadaniyat sampai 20. Itu hafal baru. Setelah hafal apa? Pemahaman. Kalau tak paham dengan sifat 20, meninggal awak. Belum mengerti tentang ketuhanan meninggal, berarti belum dianggap bertuhan.
belum dianggap bertuhan, berarti tidak bertuhan. Tidak bertuhan, nanti baru meninggalnya. Maka para ulama mengatakan, orang kalau meninggal umur 6 malih, kok umur 6 malih anak punya apa? 6 malih apa dia? Enggak, 6 malih. Umur 6 malih adalah tidak setahun dari 5 malih. Kalau ada orang meninggal umur 6 malih atau 5 malih setengah, alun lain mengaji tentang sifatnya Tuhan dengan secara dalam. Alun mengaji lain, meninggal jo, akan dipertanyakan kesahan imannya. Walaupun dia terlahir dari orang tua yang walaupun dia tinggal di kampung tapi iman yang bersangkutan dipertanyakan. Apakah sah atau tidak? Dipertanyakan sahnya. Kenapa? Bagaimana bisa mengerti orang itu bertuhan? Dia tidak mengerti itu Tuhan. Beko dalam konsep kapalnya bahwa Tuhan itu, makanya mengaji, ya, mengaji, kaji sifat 20, bukan hanya sekedar berapa sifat 20, ya 20. Apa sifat-sifat 20? Wujud kita itu menghafal baru nak. Yang mengaji itu apa? Yang wujud itu ba'a, yang kitab itu ba'a, yang mukhalafatuhu itu apa? Itu nanti kita kaji lebih dalam. Kenapa? Karena ibadah seseorang tidak akan pernah sah kecuali dia mengetahui tentang sifat-sifat Allah Subhanahu. Itu penting, ya. Ini mau berapa? Berapa mau? 6 balik. 5 balik, pampir kok. Lah wajib. Wajib kalau tangki umumnya 5 balik setengah, itulah sangat. Itu sangat wajib. Risikonya apa? Risikonya kalau tidak tahu sifat 20, kita akan tidak kenal dengan zat Allah. Bila tidak kenal, ibadah ditolak. Itu penting. Nah, itu. Yang kedua, tolong iman awak jangan sampai tanggal. Caranya, 1, jangan pernah lari dari belajar agama dan ulama. 2, jangan pernah melawan ke guru. Orang yang melawan ke guru, menganggap remeh guru, mencemehkan guru, siap-siap meninggal dalam keadaan tidak beriman. Yang kedua, orang yang melawan, menganggap remeh, menganggap enteng, itu menggosipkan guru, membuli guru, dan segala macam guru, siap-siap meninggal dalam keadaan tidak Coba dia tanya, orang tua itu siapa? Orang yang melahirkanmu. 1. Yang kedua, orang yang menikahkan anaknya denganmu. Siapa? Mertua. Orang yang menikahkan anaknya denganmu. Siapa? Mertua. Gak punya mertua awak? Belum kena. Yang ketiga siapa? Yang ketiga adalah orang yang mengajarmu, yaitu gurumu. Inilah yang paling tinggi. Jadi kalau duraku awak, ke guru awak, siap-siap meninggal dalam keadaan tidak berisiko. 3, yang kamu iman seseorang itu tanggal adalah tidak mensyukuri iman. Buya tanya, awak bisa nak lahir di Amerika? Dulu? Bisa? Bisa nak awak Donald Trump, ayah awak? Bisa? Bisa awak lahir di kampung kafir? Bisa. Tapi bagaimana dilahirkan nak risiko? Bagaimana dilahirkan nak sampai yang beriman kau? Karena Allah ingin menitipkan iman awak. Berarti Allah pro awak masuk surga. Oleh sebab itu jago iman. Bagaimana cara mensyukurinya? Mensyukuri iman dengan cara 1, dengan beramal. Sembayang awak bila sembayang. Kita kata, mohon maaf, Buya tanya agak sensitif kita. Mau bagi kok. Kan awak tahu kan, sekali meninggalkan sholat pak dosa. Kadang kan, kini tanpa anda sadari, kalau nak ngerti awak banyak tinggal sama yang awak. Mohon maaf, kalau awak datang bulan, misalkan, Buya tanya ya, kalau misalkan datang bulan habis jam 6, jam 6 kan masih ada waktu asar. Buya tanya, bila sembahyang? Bila sembahyangnya nak? Maghrib sembahyang asar pak? Zuhur pak? Zuhur dan sebelum itu pak?
Hati-hati. Kalau sedetik menjelang waktu maghrib, karena itu bahasanya, sedetik menjelang waktu maghrib, lah putus haid, Pak. Mohon maaf ya nak ya. Putus haid awak. Itu sholat asar itu wajib dan sholat zuhur sebelum itu wajib. Kenapa? Karena zuhur dengan asar bisa dirangkai dalam waktu jamak. Berarti di maghrib itu, di maghrib 3 sholat Pak. 1, sholat maghrib itu sendiri. 2, diqadha sembahyang zuhur dan asar. Berarti 3 sholat. Oke. Berarti di waktu isya, waktu subuh jam berapa masuknya? Taruh jam 5. Kiranya jam setengah 5 lewat seperempat, kurang seperempat, berhenti. Berarti wak wajib sholat, tapi lu bisa sholat karena wak lu mandi. Yo sholat itu wajib bukan karena mandi, wajibnya sholat karena lu berhenti. Iku anak-anak wak kata itu, mengapa capek nak mandi? Kalau capek mandi itu capek itu sembahyang. Logika yang salah sekali. Ya, sembahyang itu wajibnya dia kalau haidnya lah berhenti. Mau sholat kek, mau tak sholat kek, mau mandi kek, mau tak kek, sholat itu tetap wajib, tapi harus wajib mandi dulu gitu. Jadi hitungannya berhenti, bukan mandi. Iko berhenti di waktu apa? Di waktu asar. Sudah itu nak mandi loh, sampai lu zuhur besok baru mandi, betul. Kalau capek nak mandi itu capek sembahyang. Itu, nah itu masalahnya loh. Lambe mandi wak, ya lambe mulai. Awak aneh, kenapa? Karena sholat itu wajib mulai dari sejak berhenti. Cuma waktu bisa sholat waktu mandi itu masalahnya. Dia mandi capek. Jadi kalau berhenti di waktu jam 5 kurang seperempat, berarti di waktu isya, maka di subuh itu sholat waktu 3. Bayang 3. Subuh, isya dan maghrib sebelum, tapi dengan cara mengganti. Kalau tidak, kalau anak buaya ini kok sholat apa berhenti di waktu asar, besok mandinya berarti zuhur, asar, maghrib, isya, subuh, zuhur, besok. Sembahyang ada zuhur tuh, berarti tinggal 5 waktu sholat lah. Padahal 1 waktu tinggal sholat lah. Sekali prodi haid, men awak tinggal 5. Bara bulan diberi wak. Kalian sampai itu, bara tinggal sembahyang wak. Pantas nak awak masuk surga. Sedangkan tinggal 1 sholat saja itu ancamannya neraka. Nah, maka jangan main. Buya dan aku cuma yang kita urutkan. Nah, jadi apa kan ditunda-tunda juga. Yang ikut saja lah wajib, tak bisa ditunda. Cuma menundanya para bolehnya. Malaki awak mandi. You understand? Terus kamu apa? Enggak. Nah, tolong diganti itu. Ya. Ini cameh loh. Lagi mau belum buya WA kan oleh aman. Nah, itu masukkan ya. Itu masukkan untuk terdapat itu masalah yang terkait dengan ibadah. Nah, yang keempat yang akan bisa tanggal 5 nawa yang keempatnya adalah tidak takut su'ul khotimah. Misalkan dia orang, nak kuliah melawan orang tua dong. Mereka payah mati, kan ada yang mati naang nomah. Itu dia, orang tak kakoko, tak boleh melawan orang tua doh. Baik ke ibu, baik ke apa, baik ke ayah wa, baik ke mertua wa. Kalau melawan payah mereka mati, aja ya. Kan gue yang mati nak lu. Aiko inge-inge, orang tak kaya koko berpotensi imannya tangga menyalang mati. Ini ada kisah cek, menyalang sudah kau yakin kisah cek. Kisah seorang ulama besar waliullah, orang yang dekat dengan Allah. Tapi pada masa dulunya, namanya Abdul Aziz Ad-Dibal. Inyo di hari tuanya pernah dijumpai oleh malaikat. Malaikat tanya, malaikat Buya mau tanya cek yo, Buya nak do gunungnya beribadah do. Atau ambo saban takut dari langit sehingga di Lauh Mahfuz. Lauh Mahfuz apa nak? Catatan kehidupan awak, jalan kehidupan seseorang. Ambo singgah dan Buya menampak di situ dan nama Buya tercatat di neraka. Abdul Aziz Ad-Dibal, penghuni neraka. Jadi mana aja Buya beribadah lain. Kecil malaikat kau, Buya apa nyampe? Yalah, kau sudah aku lah. Yang begini, bahas supaya banyak beristighfar, bahas supaya banyak minta ampun. Ya kau masuk aku lah, cuek.
Jadi dia cuek tu malaikat nak dapat balik malaikat balik ke telangi. Tiba dari telangi singgah lo balik dengan mahfuz. Kiranya nama buya aku lapindah jadi penghuni surga. Turun lo malaikat balik. Amuah nanti malaikat. Turun. Buya, yo, ada kabar gembira. Agak berdah, nama buya lah tercatat lah pindah ke surga. Lah hijrah nama buya ke surga. Iyo. Tapi buya aku nak nanya, aku santai saja. Jadi panjang lah malaikat tu. Lepas dia berita tak kata traktor, dia makan bakso ke? Bila lu malaikat makan bakso itu. Akak itulah. Tapi buya aku santai lah. Ambo yang bertakwa, ambo takut Allah Taala. Ambo kadang nak mempedulikan surga neraka. Akak itulah. Malaikat, ambo ingin tanya, atau kira-kira paham aku ambo dipindahkan Tuhan ke surga? Mungkin buya ikhlas. Nah, cik le tanya ambo yo, aku adu nama di neraka. Kira-kira kesalahan ambo nak tahu doh, ambo nak ngerti doh. Ambo enggak dosa besar nak doh. Satu ambo nak pernah berdosa besar. Tapi aku ada tercantum, tertulis nama ambo di neraka. Kecil malaikat. Pernah dulu ketika buya umur 15 tahun. Kan baru-baru balik. Ketika buya umur 15 tahun, ya. Buya lalu jago di kamar. Sudah tu tadanga langkah kaki Umi tahu? Siapa? Mother. Amak buya tu berjalan. Biasanya kalau hidup awak, pai mana buya awak ke kamar mana? Tak tolong kan? Nah, tolong balian kalau pau. Itu tu, balian saya juga sekape, balian ada taruang semacam kan? Buya aku tahu, tiba mak dia jago. Sampai jamnya lah jam jago tu. Yo, gue taka lalu. Yang namanya orang tua, kalau mencari anak sadang lalu tu, tapi orang tuanya herannya, biasanya anak wak jam segiko, ala jago, kok kasih lalu ya? Nama orang tua kok kan ibu menjaga anak, tapi saking ibunya masuk neraka nak. Ada nak? Orang tua saking sayang anak, dimasuknya anak ke neraka ada nak? Lah ibu kata sembahyang. Yang menjaga anaknya, sampai dah jaga angkau ujian mereka nak atau lain tu. Tapi menjaga anak ke sembahyang, wallahu a'lam. Jaga anak, tapi pendidikan subuh. Jadi menjaga anak pendidikan subuh. Jaga anak pergi ke lomba. Jadi kalau ke sembahyang enggak. Jadi induknya kan jagalah. Kecil ayah, mangga anak dijaga ini kan hari Minggu. Orang tak ada sekolah. Orang sekolah enggak sembahyang subuh ada dari Minggu lagi. Dia ada sembahyang subuh dari Minggu. Ada liburan nak hari dia orang nak sekolah harus sembahyang liburan kan tu. Tu lucu-lucunya apa jamaah awak kadang-kadang. Anak induk menjagoan jagoan anak hari Minggu pergi ke subuh. Kecil ayah anaknya dijagoan hari ke Minggu. Jadi ayah dong kita sembahyang. Nauzubillahi. Jadi pura-pura lalu. Jadi anak ibu tu ibu balik anak lah ibu lihat baru pintu tertutup dia jago. Alhamdulillah berhasil apa? Berhasil menipu orang tu. Itu kesalahan buya ciknya. Buya pernah mengicu orang dia, buya pura-pura lalu karena takut disuruh. Itu yang membuat nama buya tercatat di neraka. Kira-kira ada berdosa takatu. Ada takatu atau parah begitu. Tak ada lah, atau jawab-jawaban jamaah tak ada muncuang, apalagi mampak kau. Ikut viral 2 hari yang lalu. Anak SD di Payakumbuh ya, Payakumbuh mampak kawan. Itu orang tak tu. Cuma awak lebih selalu menyalang pendoleh, rendak di pintu. Kadang anak-anak gue dibuli. Jadi amano nyalain pengaruh tu, berontak meledak dah. Orang yang nampak orang kan video saja, tapi sebelum video itu terjadi, apa yang terjadi? Kan ada dulu kadang-kadang maaf, untuk tak disikin ibu. Ada dulu ibu kok kadang-kadang anak kok juga nak dipawang-wang. Kan seorang guru kan sana nak wang-wang, tak kau dah itu.
Ada bawaan atau salah ketik babanuan buka air ke dekat kawannya. Jadi anak pula 8 buah lu akhirnya ketika nyo meledak di videonya. Jadi orang nampak ledak saja nyo. Jenjangnya wasilahnya sebelum itu dari pandang orang. Tapi itu soalnya Pak yang terjadi wallahu a'lam, Pak tak tahu di situ. Jadi intinya apa? Kalau yang tak katu cari zahir saja dulu. Ia salah sah. Oke. Jangan sah kali-kali. Kalau takwi orang gaya awak menyuruh awak dan awak berusuh. Ingat, kalau takwi amak awak, apa awak menyuruh awak, guru awak takwi jasa sanu nyo manu nyo pas gurui apa? Nyo pembungui. Kalau sempat orang tua awak, ayah awak, amak awak, guru awak takwi menyuruh awak mana salah, malih menyuruh awak dan awak berusuh gadang. Tapi kalau ada guru awak, sanang yang menyuruh awak sanu encak. Kalau menyuruh saya nuncak, kenapa? Kalau saya itu pak ajo nyo senang hati, wajahnya jernih, gitu. Nyo sanangnya kalau disuruh tu. Jadi guru lebih suka menyuruh orang yang sanang tu. Tapi kalau suruh, bu sanu lah, bu anu, ikut orang berusuh. Ingat, jangan sanang hati. Ada nak taruh nama dia menyuruh tu. Ada dibuk maju, apa maju, tak taruh menyuruh dia. Sampai dembal alang amat tu dia tak kuih. Itu orang-orangku. Jam bangga tu, laki-laki, jam bangga, yang bersih, jam bangga. Kalau takui orang tua menyuruh awak, malih orang tua menyuruh, tanda awak lah gagal, manusia gagal tu. Tapi maunya apa? Sanang orang tua menyuruh, tanda awak orang pilihan. Bapak awak disuruh tanda awak orang pilihan. Nanti kalau ada jatah saya dulu, pasti awak dulu, kena awak orang pilihan. Kalau ada event-event nanti, aku saja. Pasti udah ngambil yang disuruh aku dulu pilih dulu. Saya lah cepat tua. Saya kerekam. Kayak itu dia. Ini seorang mulia ya. Oke. Kalau ingin sukses dalam hidup, patuhlah kepada orang tuamu dan gurumu. Kunci itu. We ibu waktu, we ayah waktu, we pak guru waktu, sanang juga. Karena dia akhlak waktu. Itu. Jadi perjalanan hijrah, perjalanan tauhid, perjalanan iman, perjalanan ibadah, perjalanan akhlak meningkat dan meningkat dan meningkat. Amin. Amin ya rabbal alamin. Jadi tolong ibadah akhlak yang baik berdiri di atas ibadah yang baik. Ibadah yang baik berlandaskan kepada akidah yang baik, yang benar. Jadi akidah itu apa? Iman, ya? Iman. Dan kemudian terakhir, tolong nanda sadonyo, nanda biar, tolong amalkan apa yang diamalkan kebiasaan Rasulullah SAW tiap hari. Nabi itu tiap hari manga ada 7 hal yang biasa dilakukan Nabi. Pertama, tahajud dan witir. Lagi nak ada halangan wak, tahajud, witir. Tahajud untuk awak lebih berharga di Allah Ta'ala. Maqam mahmudah. Kalau saya ingin naik pangke, itu murah naik pangke, lancar, itu bukan minta diluluskan, tapi lulus dengan terbaik. Sholat tahajud, witir, mengundang kasih sayangnya Allah. Satu. Yang kedua, kalau ingin sukses, bahagia dan sejahtera, sukses, bahagia dan sejahtera, SBS, sukses, bahagia, sejahtera. Yang keduanya adalah sholat duha. Berapa rakaat sholat duha? Barang. Paling banyak 2 balik. Kok dapat paling kurang 2. Bisa? Lain nak? Tu ampek tu lah semua waktu mah. Ini sana 2 balik. Jalan, seperti gosel lah pokok kerajaan. Semua dua apa? Mengundang perbaikan ekonomi. 2. Yang ketiga, usahakan sholat berjamaah terus jam putih-putih, kecuali ada halangan. Yang laki-laki, ya kadang-kadang laki-laki itu lebih parah, datang haidnya baru bersih. Ada apa-apa sampai 70 tahun haid. Tak pernah sembahyang, berhalangan tahrijnya. Bila pula laki-laki itu datang haid, tahu apa? Sholat berjamaah, kata Nabi, orang yang sholat berjamaah terus tidak akan pernah ditimpa oleh kemiskinan. Itu yang saya sampaikan dari awal. Apa?
Ada orang mencari rezeki tapi lari dari yang memberi rezeki. Padahal kalau taat juga sholat lah, karena juga mesti besok sholat 5 waktu berjamaah, insya Allah Allah lapangkan rezekinya. Memangnya tidak dianggap orang kaya dong, tapi untuk beli Alphard, aduh, untuk beli Fortuner, aduh, rumah untuk 3 miliar, aduh, pitingnya nak nampak dong. Itu namakan rezeki yang tanpa didu. Itu kemuliaan bagi orang yang sholat berjamaah. Terus 5 waktu. Nomor ampe, tolong dibaca Al-Quran. Baca Quran itu ada caranya 2. Pertama tertib apa? Dari surah Al-Fatihah sampai Anas. Itu apa namanya? Tertib. Yang kedua, baca dengan wirid. Wirid kan baca tiap hari kan sudah sembahyang subuh, Yasin, Al-Waqi'ah, Al-Hasar. Beko sudah maghrib atau sore, Yasin, Al-Waqi'ah, Al-Hasar untuk kesuksesan hidup. Tertib. Malam menjelang lalu, tolong jangan lupa membaca surat Al-Fatihah. Jadi nanti kalau malaikat mungkar nangkir tu, kalau baik aku buat tak kajunya. Karena orang beritanya apa? Iku orang rajin membaca surah Al-Muluk. Surah Al-Muluk itu nanti bebas dari azab kubur. Bebas dari azab kubur, nanti masuk surga. Itu tandanya. Kalau di azab kuburnya, tanda sunarko itu. Kalau bebas dari kubur, tanda surga itu. Nah, Muluk. Hari Jumat itu, malam Jumat, siang Jumat apa baca? Al-Kahfi sama Ad-Dukhan. Al-Kahfi sama atau apa nama itu? Wirid. Kalau tadi apa namanya? Tartib. Jadi wirid itu apa nak? Ya, tiap hari kok pagi, sore atau maghrib. Yasin, Waqi'ah, Al-Hasar. Kalau lo Al-Muluk. Kalau nak berhalangan, kalau berhalangan terus baca. Tapi nilainya tetap kape. Kalau orang nama besokan. Lepas itu sampai lain kalimo. Dua kalimo. Sedekah subuh. Ada kotak sekolah. Wen kotak di sekolah. Setiap pagi anak-anak dianjurkan untuk bersedekah. Tiap kali masuk lokal tu sedekah kat 500 rupiah. Jadi agak 1000 jadi. Dan masuk ke pintu itu. Gunanya untuk apa? Sedekah itu menolak bala, sedekah itu mengundang rezeki, sedekah itu bisa melapangkan hidup. Makanya ada kotaknya, nak. Tu bila kan duit tu? Duit dapat. Duit. Jadi masih siswa-siswa sebelum masuk isi dulu. Itu berkah itu. Ya. Boleh sekali. Musa-musa kumul lapangan. Kau nak pakai ando dulu, pakai MB dulu. Apa tu? Ikut saja dulu. Itu tiap masuk 8 wah tu. Kan bisa untuk masukkan apa? Untuk kalau untuk pembangunan awak. Awak lokal terbangun, jiwa awak menjadi bagus. Bisa. Nomor 6, usahakan bau. Jangan lape-lape wuduk putus sambung. Orang parusi, orang laki-laki kalau bau wuduk tarik, hanya nak doma wawe nak adi orang. Kalau wawe tu tahu dua. Orang parusi tak kata lo, kalau yang jaga wuduknya, dia tentu nak boleh sentuh orang lo. Kau tak, labi tu pada laki bini, minta disentuh belum. Alun halal lah. Awak kan jadi orang murahan atau jadi orang mahal? Coba, tanda-tanda orang mahal tu apa? Tanda-tanda orang mahal itu nak 1, kalau nampak bujang ganteng-ganteng, anak bujang cuek, ganteng seorang lah. Kuda ganteng-ganteng cari dalammu, tak kuat. Yang laki-laki gitu. Yang kedua, orang parusi yang mahal itu adalah skincare. Apa skincare? Skincare. Tentu bolong. Itu air wuduk. Enggak pakai sedu, antu balau, cross, apa namanya itu. Tak penting. Yang penting apa? Air. 3, kalau yo kursi mahal wak yo
bidadari surga yang terdampar di dunia wak namanya. Aduh, yang ketiga kalau nyo baca marala lo, walaupun lalu nyo jam 2 malam, tapi jagonya tetap bukan pe sholat tahajud. Itu wanita mahal itu. Yang kampe, pilih. Yang kampe kalau nyo, mohon maaf ya, kalau nyo sedang apa, sedang datang bulanan, kepengen capek, saya siap. Supaya apa? Supaya bisa nyo baca Quran dan wirid-wirid yang lain. Itu diantaranya adalah wanita mahal. Tak boleh ada anak murahan loh. Urusi anak-anak uya yang perempuan, kalau laki-laki kau jangan ayu-ayu ngecek. Nah bahar kita nggak kasar. Pasal Nabi seperti itu. Kalau ngecek sama tuh, yuk mari. Jangan ayu-ayu. Jadi udah laki-laki kau raso yang GR yang jadinya karena tangan itu. Atau sayu-sayu pandangan wak. Jadi tambah raso rusak jantung orang laki kau karena ada wak. Tunggu tegas-tegas saja, sama itu. Jadi orang bersih dianjurkan mengeceknya bukan kasar ya, tapi tegas. Sebab enggak, sebab kalau enggak tegas, orang tuh namanya orang tuh baik, murahnya. Pada orang senyum karena menghormati, hanyalah punya perasaan beda. Maper. Itu laki-laki itu. Jadi awak jangan kalau misalnya sama-sama apa, osis sama ya. No, ada, yuk, osim, organisasi. Ya, osim. Nah, osim. Nah, jadi sama-sama adalah laki-laki yang bersih, tegas. Yang pernah memberi harapan sedikit pun kepada laki-laki, walaupun ganteng seorang lain. Maka jadi mahal. Kalau murah-murah di situ-situ orang, murahan apa? Nanti nak laku lah, barangnya nak orisinil lah. Sudah tak? Paham? Nah, ini mahal. Mas Waroa, yuk. Nah, jadi dan kok nak senyum, tak baik sama sekali. Itu, tak bagus ya. Yang pernah kasih harapan kurang lain, dibawa, copot jantungnya mereka, bawa. Jadi sejak sekolah 3 tahun, kita bawa bagi cincin jantung orang gara-gara senyum awak tu. Awak tu senyum awak tu babayo, ya, bisa jadi racun bagi orang laki-laki. Orang laki-laki nak kata loh, dan ganteng itu jadi dijojong-jojong di kamari, ibu lo sama mak kok, itu sakit liper ya kalau gara-gara ada awak. Nauzubillahi. Walaupun magara itu juga benar, ya. Para lain nak terakhir ya. Terakhir apa? Terakhir istighfar dan berzikir. Perbanyak tuh. Zikir dan istighfar di ujung kan kita kena bagi dapat kalau mau nak jauh di ujung tahu 9:08 tapi mahal kok ya apa nama itu mahal tapi yang mau nak gunakan WA anda Instagram anda cuma cukup telepon itu tuh kadang saya lihat di Umar itu ya. Apa yang mahal pada itu? Ya yang kecil dah adalah tapi tidak ada gunanya, tak apa itu tu. Cukup awak apa yang untuk kau ada. Tak ada apa malah laga itu. Apa untuk laga isi kepala awak kurang kena laga. Besok-besok sajalah kadang-kadang. Okey, bukan ada balik ya. Benar. Balik deh. Kau nak lah kau ni cik nyawa banyak. Bosan punya ya. Ada tujuh tadi. Jadi di akhir pertemuan kau hujan yang kesian. Kalau betul-betul awak banyak istighfar, kau kan awak kan panjang hidup awak lah. Panjang hidup awak lain, panjang masuk lain. Yang kau yang sampaikan di ujung kau, yaitu ada orang dapat penyakit. Orang awak Indonesia kau, orang kerajaan Indonesia kau kalau negeri itu apa? TKP. Tenaga kerja padusi mati kawin. Oh ni lah. Sikit ceritanya nak inyo jadi pembantu di daerah Riyadh kan ibu kota apa? Mekah deh. Saudi. Jadi di Riyadh tu ada bos kayu padusi dapat penyakit kanker. Apa yang dia apa? Kanker.
Apa tuh? Kanker besar. Jadi nenek ibu pembantu yang bersih TKP TKW inyo mga satu saja sampai ke kamar mandi, satu saja sampai ke kamar mandi. Jadi tanya ibu ko, bakut tiap jam. Biasa orang kalau PKI itu sekali 3 jam, sekali 4 jam, bakut tiap jam. Mana ni? Sebenarnya ibu, awak sedang menyusuan anak ketek. Anak awak ketek ini umur 2 bulan baru di Indonesia. Tu bakut raju. Yo laki lari, antara lari, entah lari nurang, entah dilari nurang, tak tahu loh. Pokok laki hilang. Jadi tak pasuk ado ko, painyo. Jadi awak ado peluang kerja, awak pai. Jadi ibu kemenangan. Cuma awak. Jadi 1 jam tu tentu kalau mau ya, kalau orang menyusuan anak ko banyak. Tentu mendani susunya untuk kali susuan anak di Indonesia, awak di Arab Saudi. Maka ibu hati itu, maka itu nanti keluarnya sajam. Ke ibu ko, baiklah kalau jauh. Diminta sore-sorenya sadonyo nyobalin tiket untuk balik ke Indonesia. Jadi karajonyo mga ibu ko untuk menyiapkan ibu yang dapat penyakit kanker darah stadium 4. Jadi ibu ko kanker darah stadium 4 itu. Dengan kelebihan ibu seperti itu tuh, dengan takatu tuh amakonyo kemudian ibu atau orang awak dari Indonesia aku lah yang merawatnya, kemudian ambil tiket, balian tiket, suruh lagi buat jadi piti, para piti dan diagiannya di samping ibu ko banyak berzikir, banyak puluh bersedekahnya, para piti diagiannya saminggu karajo diagiannya piti sekitar 120 juta. Berapa piti diagiannya 100? Piti dagi 120 jadi gaji 2 tahun. Kemudian tiket di balian disuruh pulanglah. Nanti kalau kadang anak balik kembali telepon ibu. Yang terjadi sudah tuh. Dengan banyaknya ibu berzikir kok, dengan pemurahnya ibu kok. Pas TKW kok pulang ke Indonesia balik, cuma 1 bulan atau barangnya situ, ibu preso kok namanya kontrol kok pas lainnya kok check out. Check out. Nah, check out. Yang terjadi seluruh penyakit ibu tadi cegah. Sebabnya apa? Banyak berzikir dan bersedekah. Anak-anak dia banyaklah berzikir, banyaklah bersedekah sesuai kemampuan. Insya Allah yang sampai jadi lapang, yang sari jadi mudah. Banyak selawat ya, banyak selawat kepada Nabi, banyak istighfar. Insya Allah kamu semua nanti akan menjadi orang-orang terbaik di negara ini. Semoga kamu siswa hari ini, kemudian jadi mahasiswa, kemudian jadi presiden nanti. Amin aja cik, manuang deh. Jadi pemimpin, tapi jangan lupa ibu ya nak. Kamu ya kan ikut doa dari. Nah, sekian persen dari gaji, tolong ya. Minta rekening bulan. Itu bakara, jangan ibadah lo. Kalau ibadah, buya siap lo bagi rekening. Demikian saja, mohon maaf, Allah mau fi'il. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.